Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya, Fajar Trijatmiko, pada serial online learning Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik pengelolaan keuangan masa depan. Bapak Ibu sekalian, pengelolaan keuangan masa depan terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah pengantar, kedua pengelolaan keuangan, ketiga perencanaan keuangan, keempat mengelola utang, kelima mengelola anggaran surplus, dan yang keenam adalah penutup. Untuk kesempatan kali ini, kita akan lebih banyak membahas terkait dengan pengelolaan keuangan dan perencanaan keuangan. Bicara pengelolaan keuangan dari seseorang, tentu tidak lepas bagaimana siklus kehidupan seseorang tersebut. Secara umum, siklus kehidupan seseorang terdiri dari 6 bagian. Mulai dari masa anak-anak, masa dewasa, masa tua, hingga masa pensiun. Siklus kehidupan ini kemudian kita kaitkan dengan bagaimana siklus pendapatan dari seseorang tersebut. Yang mana pada umumnya, siklus pendapatan akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya usia seseorang. Tetapi begitu seseorang memasuki masa tua atau masa pensiun, maka pendapatan ini akan cenderung turun atau bahkan sama sekali akan hilang. Sedangkan di sisi lain ada siklus pengeluaran yang akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya usia seseorang. Walaupun orang tersebut sudah memasuki masa tua ataupun juga masa pensiun. Perbedaan siklus atau pola pendapatan dengan pengeluaran ini memunculkan gap. Baik itu gap yang bersifat defisit, di mana pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, ataupun gap yang bersifat surplus, di mana pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang untuk dapat mengolah keuangannya, sehingga dapat mengantisipasi jika terjadi gap tersebut. Baik itu gap yang bersifat defisit, ataupun gap yang bersifat surplus. Dalam kehidupannya, seseorang tentu memiliki banyak keinginan, memiliki banyak bayang-bayang terkait dengan masa kini ataupun masa depan. Entah itu terkait dengan anak, terkait dengan rumah tinggal, terkait dengan warisan, terkait dengan perjalanan ibadah, ataupun terkait dengan rekreasi. Permasalahannya kemudian timbul adalah, apakah semua keinginan, semua bayang-bayang tersebut dapat diwujudkan? Apakah dapat menjadi kenyataan? Berapa jumlah uang yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari? Berapa jumlah uang yang dibutuhkan untuk mewujudkan bayang-bayang tersebut? Berapa jumlah uang yang harus ditabung atau diinvestasikan untuk mencapai bayang-bayang menjadi kenyataan? Bagaimana kalau ada utang? Dan berapa lama waktu yang dibutuhkan supaya bayang-bayang tadi bisa menjadi kenyataan? Pada gambar berikut, saya mencoba menjelaskan bagaimana perjalanan pengelolaan keuangan seseorang. Mulai dari periode menabung, kemudian pensiun, dan sampai pada periode mengkonsumsi. Dengan asumsi bahwa seseorang akan pensiun di usia 56 tahun, maka usia 56 ke bawah itu kemudian kita kategorikan ke dalam periode menabung. Sedangkan usia 56 tahun ke atas kita kategorikan sebagai periode mengkonsumsi. Pada saat periode menabung, apa saja tabungan yang sudah dimiliki? Kira-kira untuk mengantisipasi periode mengkonsumsi nanti, apakah tabungan tersebut sudah cukup? Bagaimana kalau tabungannya kurang? Bagaimana kalau orang tersebut masih tetap hidup di saat tabungan sudah menipis atau bahkan sudah tidak ada? Pertanyaan-pertanyaan tadi tentunya menunjukkan adanya risiko. Risiko yang dihadapi oleh seseorang dalam mempersiapkan masa depannya. Mempersiapkan dana yang cukup ya untuk
mengantisipasi periode mengkonsumsi tersebut. Dengan angka harapan hidup Indonesia tahun 2020 untuk laki-laki yaitu usia 69,59 tahun, sedangkan perempuan 73,46 tahun, maka risiko ini cukup besar. Risiko di mana tabungan tidak cukup untuk mengantisipasi periode konsumsi di masa yang akan datang. Belum lagi kalau kemudian orang tersebut mendapatkan bonus, ya, di mana masih terus hidup, ya, di atas angka harapan hidup rata-rata orang Indonesia. Prinsip pengelolaan keuangan sebenarnya cukup sederhana. Yang pertama adalah bagaimana kita mengelola atau mengendalikan pengeluaran. Kenapa harus dikendalikan pengeluaran? Karena sumber permasalahan utama adalah seseorang memiliki keinginan, memiliki kebutuhan yang sifatnya tidak terbatas. Hal inilah yang kemudian menentukan besarnya pengeluaran seseorang tersebut. Baik itu pengeluaran yang sifatnya rutin ataupun sampai dengan pengeluaran yang sifatnya darurat. Apakah pengeluaran tadi sifatnya penting atau mendesak? Atau penting dan mendesak? Inilah yang kemudian harus dikendalikan. Sehingga bisa diatur, sehingga bisa ditentukan besarnya pengeluaran yang harus disiapkan oleh seseorang. Kemudian di lain sisi adalah masalah pemasukan. Kalau tadi pengeluaran kita mengasumsikan bahwa umumnya tidak terbatas, sedangkan pendapatan atau pemasukan adalah terbatas. Dengan pemasukan yang terbatas ini, seseorang dipaksa, diwajibkan untuk dapat menutupi semua pengeluarannya yang tadi sifatnya tidak terbatas. Dalam perencanaan keuangan, tujuannya cuma satu, yaitu agar bisa menutupi semua pengeluaran. Atau bahkan dalam hal ini saya menekankan bahwa perencanaan keuangan harus bisa memastikan bahwa pengelolaan keuangan yang ada pada seseorang tersebut bisa menghasilkan surplus. Kenapa surplus? Karena dengan surplus ini akan dapat, ya, memberikan fleksibilitas, memberikan kemudahan bagi seseorang dalam mengatur, dalam mengelola kehidupannya, khususnya mengatur terkait dengan keuangan. Di lain pihak, bagaimana kalau defisit? Memang defisit adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tapi kita berharap bahwa defisit tersebut bukan sesuatu yang rutin. Tapi defisit adalah sesuatu yang sekali-sekali. Ya, yang berbahaya adalah bagaimana kalau kemudian defisit tersebut ditutupi oleh utang, di mana utang tersebut kemudian menjadi utang yang tidak terkendali. Nah, inilah yang kemudian menjadi concern bagaimana kita mengelola keuangan pribadi ataupun mengelola keuangan keluarga. Pengelolaan keuangan atau dalam hal ini adalah perencanaan keuangan itu bisa membantu seseorang dalam memutuskan prioritas pengeluaran. Membantu untuk selalu disiplin dalam hal pengeluaran dan tabungan. Bisa membantu menghindari atau mengantisipasi kalau ada kekurangan dana. Dan yang terakhir bisa membantu untuk mengurangi tekanan pada saat adanya masalah keuangan. Umumnya, dalam menyusun anggaran, khususnya untuk mempersiapkan tabungan ataupun investasi, orang akan menggunakan dana sisa. Sisa antara atau selisih antara pemasukan atau pendapatan dibandingkan dengan pengeluaran. Hal ini berisiko. Kenapa berisiko? Seperti tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa pengeluaran seseorang tidak terbatas. Sedangkan pendapatan terbatas. Jika tabungan ataupun investasi tadi didasarkan kepada sisa pendapatan setelah dikurangi pengeluaran, maka dikhawatirkan tidak ada sisa yang dapat digunakan oleh orang tersebut untuk menabung atau untuk investasi dalam mengantisipasi periode mengkonsumsi di masa yang akan datang. Untuk itu, ke depan kita perlu mencoba merubah
pandangan ataupun mindset terkait dengan perencanaan keuangan ataupun dalam membuat anggaran. Di mana investasi ataupun tabungan itu didahulukan sebelum kita menentukan besaran pengeluaran. Entah itu dalam bentuk rupiah ataupun dalam bentuk persen. Sehingga kita akan mencoba atau kita bisa berdisiplin terhadap besaran pengeluaran yang sudah kita tentukan di awal. Karena pengeluaran adalah sisa ya dari pendapatan kemudian dikurangi dengan kebutuhan investasi dan kebutuhan yang lain. Bapak Ibu sekalian, defisit atau surplus dalam anggaran tadi sudah saya sampaikan adalah hal yang wajar. Tinggal bagaimana kita akan menyikapi pada saat defisit, apakah kemudian yang dilakukan adalah dengan cara mengurangi pengeluaran atau kemudian mencoba mencari sumber lain untuk menutupi defisit yang ada. Yang tentu saja sumber yang lain itu akan memberikan konsekuensi di masa yang akan datang. Misalkan kalau sumber tersebut berasal dari utang, maka konsekuensinya adalah adanya pokok plus bunga yang harus dikembalikan di masa yang akan datang. Dan sebaliknya, bagaimana kalau kemudian dalam pengelolaan keuangan keluarga dihasilkan surplus? Apa yang harus dilakukan oleh seseorang? Apakah dengan surplus ini kemudian orang akan meningkatkan pengeluarannya? Atau kemudian justru surplus ini dijadikan kesempatan untuk mempersiapkan bekal menghadapi periode mengkonsumsi di masa yang akan datang. Salah satu sarana untuk mengakumulasi kekayaan seseorang adalah melalui investasi, yaitu investasi di aset keuangan. Kenapa saya di sini memilih aset keuangan? Karena investasi pada aset keuangan ini dianggap investasi yang ideal untuk melakukan investasi dengan risiko yang dapat dikendalikan. Aset keuangan ada pasarnya, ya, entah itu berupa pasar uang ataupun pasar modal, di mana kedua pasar ini adalah diawasi, diatur oleh otoritas. Kalau di Indonesia adalah oleh otoritas jasa keuangan. Sehingga tadi sudah saya sampaikan bahwa risikonya lebih dapat dikendalikan. Demikian Bapak Ibu sekalian, penjelasan singkat dari saya mengenai pengelolaan keuangan masa depan. Jika ada pertanyaan ataupun saran ataupun kritik, silakan menghubungi untuk kontak yang ada di bagian akhir tayangan ini. Terima kasih. Selamat mengelola masing-masing keuangan pribadi dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.